Hello, can you hear my voice? Hello. Hello. Halo bro, halo. Alright. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everybody. Good evening. Good evening bro. Evening. And how's life today, guys? Gimana needs cupsnya? Very good, very well. I'm good. Very I'm great. good. Alright, nice. Okay, so I just want to say sorry, guys, because yesterday I forgot to record it. So that's why. Nah, maybe for all of you were waiting for the record. Ya, nggak ke-record mungkin. It's okay. Nah, okay, but today it's already recorded, right? Sudah terrecord. So before we start our lesson today, let's open our program by pray based on our religion. Pray begin. Okay, so good evening, everybody. Good evening, bro. And have you had your dinner? Done? Not yet. Have it. Not yet. Not yet. Why? Yes. I'm still on my way at home. Oh, still on the way home. Oke. Nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Naik apa? Mobil? Yes. Motor? It is. Oh, ya kan ada setir itu kan bisa diganjel buat ganjel makan. Tanya ya. Iya, kan mengenyangkan juga toh. Ya kan? So funny. Alright. Okay, so guys, do you still remember about our topic yesterday? Masih ingat nggak kemarin kita ngobrolin apa? Hobby. About hobby. About hobby. And now today we're gonna talk about, hari ini kita ngobrolin tentang Numbering. No. tentang numbering. Number. Okay, I'm sure all of you already studied about number, right? Pasti teman-teman semuanya sudah pernah belajar tentang angka. Is that true? Yes. Okay, so how many numbers you can count? 9. 1 until 9? Masa sampai 9 dong? Every number I can. 100. Until 10. 100. Until 10 during we have angry to the children. Oh, until 10 doang. When you're angry to the children. Oh ya, kalau lagi marah sama Yeah. anak-anaknya. I counting 1 to 10. Oke. Nah, udah sampai 10 banyak kabur sembunyi ya kan. Nah, itu dia. Alright. So today we're gonna talk about number, teman-teman ya. That's right, about number. So, aduh kok ke sini? Number. Nah, this one. So have you seen on the screen? Sudah dilihat teman-teman di layar? Not yet. Not yet. Belum bisa. Not yet. Oke. Masih hitam gitu kah? Nah, ini udah nih. Udah. Okay. So guys, do you have a favorite number? Yes, I Yes. What number is that? 9. My number is 9. Oh, your favorite number is 9. Kenapa? Why? Selalu always. Pernah hafal? Tidak pernah hafal. 69. Why? Number, the big number. 70. Oh, okay. Number 8 because it's infinity, because it's my birthday number. Because it's my birthday. Okay, your birthday. Nah, mantap. So, what about the date? Do you remember often? Ada angka yang selalu diingat, guys? My birthday. Oh, the date on your birthday. Yes. That's my name. Lihat. That's my name in Politeknik Negeri Ujung Pandang. I agree with you ya. The date that we need to remember is a salary date ya. Nah, itu dia. Yeah, payroll. Nah, The end of itu. the month. Oke, ya tanggal yang harus diingat itu tanggal gajian ya. Kalau kita wah repot ya. That is big
problem in it ya. Pasti bakal ada masalah gede ya kalau enggak gitu ya. Alright. And guys, do you believe that numbers bring luck? Percaya nggak kalau angka itu bawa keberuntungan? Yes, I believe it. Yeah, No, sometimes. I don't. Ya, same as me. Yes. I don't believe that. Ya, saya nggak juga nggak Why? percaya. I don't believe I that. I don't I don't believe believe that, but that's that. like it. Ya, number is just number, All guys. numbers are good. No, all of number are same. All of them are good. Yes. Yes. Nah. But just our favorite is 8. Nah, tapi kalau corporate, ya ada kalau corporate ya. Heeh. Oke. Tapi kalau numbers bring luck, I don't believe it. Saya juga nggak percaya, teman-teman. Yeah, me Every too. number have same meaning ya, artinya sama semua sebenarnya. Have a good number. Number. Good number. Mm-mm. But for the day ya, untuk hari, I believe there is there is a day that can bring luck. Kalau hari, saya percaya ada hari yang membawa keberuntungan itu ada, atau hari baru lah istilahnya. Oke, tapi kalau angka, no, I don't believe that. Yeah. Okay, and then vice versa, do you believe in unlucky numbers? Teman-teman percaya dengan angka buruk atau angka jelek? No. No? I don't believe it. No, I don't believe. I don't believe it. Kenapa? Coba tadi ada yang percaya kalau ada angka yang tidak beruntung. Itu kenapa? What do you 6 believe? and 7. 4. Kenapa tuh? Why? Hanya kepercayaan aja. Angka 13 katanya angka sial, sir. Oh, kepercayaan angka 13 The angka lucky number is 0. 0. Oh, Oh. yes. Because don't have mean, don't have count, don't have apa lagi ya? Apa lagi? Don't have Don't have money? nilai, don't have value. Oh, yeah. Don't have value. Oke. Vice versa itu sebaliknya, teman-teman. Itu bukan bahasa Inggris sih sebenarnya. Bahasa Latin gitu loh. Nah, sebaliknya kalau diartiin itu sebaliknya artinya, teman. Sama dengan likewise. Bisa. Betul sekali. Ya, kalau hari saya juga percaya ada hari yang apa ya? Yang nggak membawa keberuntungan itu pasti juga ada. Tahu nggak hari apa? The day when you fall down Hari Minggu. Bukan. Ya. Holiday. Yang bikin kita nggak beruntung, teman. Hari apes. Nah, Hari apa? Monday. Bro. hari apes ya. Itu dia. Itu sampai di kalender pun nggak ada itu. Nah, That's right. Bro. oke, nice, teman-teman. So this is the lesson, guys. Ini dia pelajarannya about number ya. Nih, so as you can see right there, teman. Di sini ada cardinal number and also ordinal number. Maybe can you tell me about what is the differences between cardinal number and ordinal number, please? Ada yang bisa bedain apa itu cardinal number sama ordinal number? I don't know. You don't know? Wah, Cardinal jumlah gitu ya. Ordinal urutan. hampir. Dikit lagi. Yang tahu ada yang bisa bedain? Kira-kira. Nomor urut. Ordinal number, you Kalau can use kardinal it kuantitas, amount. kualitas. Ordinal number Yang dekat pinggir jalan siapa, woi? rupiah. Yang dekat. Ordinal number itu Kardinal Ya. Jangan itu ya. kuantitas. Ordinal kuantitas. Ordinal kuantitas. Ya. Kualitas, ordinal kualitas. Bilangan pokok. Kayak gaji aja pokok ya. Ya. Hampir, teman-teman. So that's right. Cardinal number itu kita bisa sebutnya itu bilangan biasa, teman-teman. Jadi bilangan biasa as like 1,
2, 3, 4, and etc. Dan seterusnya. Tapi kalau ordinal number itu bilangan urutan atau tingkatan. Ya. Kalau kardinal itu kalau kita baca kan pasti kayak 1, 2, 3 kan 1, 2, 3. Tapi kalau ordinal number itu ada first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Ya. Itu kalau kita artikan ke Indonesia artinya bukan 1, 2, 3 lagi. Tapi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Oke. Ya. Nah, makanya teman-teman pernah dengar HP second? Ya. HP second itu berarti HP apa? Tangan kedua. Tangan kedua. Enggak dari baru. Nah. Kenapa Seperti bisa itu. bahasa Inggris? Kalau mantan, bro. Kalau mantan, mantan itu juga second ya, itu juga bisa second. Aduh, barang second. Second hand. Second. Ya, enggak gitu. Kalau mantan itu X ya, lebih ke X, teman-teman. Cukup X aja mantan. Nah. Oke, sampai sini. Iya, yang lagi ngobrol di mute dulu ya. Nah. Kecilin HP-nya kakak. Sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman tentang ordinal sama kardinal? Cukup? Gampang toh? Jadi cardinal number itu artinya apa? Cardinal number itu bilangan biasa. Angka yang biasa teman-teman pakai. Mau nanya, untuk ordinal itu dipakai kapan ya? Nah, kalau pemakainya ini di selanjutnya. Gimana? Next. Next berarti ya. Bahas selanjutnya tentang fungsinya sekarang teman-teman ya. What is the function of it? Fungsinya untuk apa sih? Yang pertama itu bukan yang kedua. Nih, is number that says how many of something there are. Kardinal ya. Angka yang memberitahu teman-teman jumlah banyaknya suatu barang. Ya, seperti 1, 2, 3 untuk jumlah, angka untuk jumlah atau bilangan biasa tadi. Kalau ordinal, number that tells the position. Angka yang menunjukkan posisi or order of something, urutan atau tingkatan ataupun juga level. Ya. First, second, third, fourth. Nah, fungsinya gimana sih? Nih, fungsinya. Ordinal. Ordinal tadi bilangan yang gimana? Urutan angka. Urutan? Urutan. Nah, urutan angka. Angka yang urutan itu fungsinya untuk floors of building. Nyebutin lantai dari suatu bangunan, teman-teman. Contohnya, seperti di sini, our office is on the second floor. Kantor kami berada di lantai 2. ya. Our office on She lives on the third floor. Dia tinggal di lantai ketiga. Berarti kalau mau bilang kamarku berada di lantai 4, gimana? My room. bedroom On the fourth floor. Nah, gini teman-teman. Halo, kalimat kamarku berada di lantai 4 kan mirip dengan ini, ya enggak? Ya. Nah, yang diganti cukup ininya doang. Ini bedroom. my bedroom atau my bedroom is on the fourth floor. Nangkep nggak maksud saya teman-teman? Ya. Yes. Halo, jadikan kalimat ini sebagai template teman-teman. Oke. I know. Alright. Nah, mantap ya. I don't know. Oke. Toko sepatu berada di lantai 2. The shoe store is on the second floor. Nice. Second floor. Ini yang suaranya mantul siapa sih?
Shoe shops on the third floor. Nah, the shoe shop atau the shoe store is on the Is Second floor. second floor. Seperti itu. Nangkap, guys? Floor apa floor? Itu floor, floor, Floor. floor. Bukan floor ya? Bukan. Oke. Lanjut. Selanjutnya tentang dates, teman-teman ya. Dibacanya dates ya, jangan date. Kalau date itu terbongko ya. Nah, itu. Dates ya. Nah, date. Oke. Dates. Contohnya di sini ya, itu juga pakai ordinal number ya. Diingat-ingat untuk mengungkapin tanggal itu pakai ordinal number juga. Tapi di sini ada two ways to tell about the date in English. Ada dua cara untuk ngungkapin bahasa dalam bahasa Inggris ya. Ada dua cara. Yang pertama pakai British, yang kedua pakai Amerika. Kalau Yang lazim dipakai yang mana, Coach? sabar dulu, kalem, santai, santai. Belum dijelasin juga ya. Kalem, kalem. Nah, kalau British, teman-teman, itu ngungkapin tanggalnya kayak orang Indonesia. Tanggal baru bulan. Oke. Tapi kalau yang Amerika itu bulan dulu baru tanggal. Oke. Their Independence Day is on the 4th July. jangan lupa off-nya. For like 4th July. Nah, 4th of July. Kalau di Amerika, cukup seperti ini. The day is March 7th. Dibacanya tetap menggunakan TH ya teman-teman. Walaupun di sini tulisannya nggak ada TH. Dibaca tetap menggunakan TH. Is March 7. 7. Oke. Today is March 7th. Kalau misalnya sekarang tanggal 15 November. Today is 15. November 15. November 15. Kalau Britishnya gimana Britishnya? Today is on the 5th of February. Today is on the 15th of November. Oke. Nah, kalau ngasih tahu hari ini teman-teman ya, nggak usah di on ini ya, nggak usah pakai ini. Jadi langsung seperti yang ini. Cuman tinggal dibalik aja. Today is 15 of November. Nah, ininya nggak ikut. Ini kalau ngasih tahu sesuatu. Jadi teman-teman template yang atas itu kayak teman-teman ngasih tahu ulang tahunnya Bro Jarwo itu jatuh pada tanggal kayak gitu. Jangan lupa kasih hadiah. Nah, tapi kalau teman-teman kayak ngasih tahu tanggal sekarang ya cukup sama kayak pakai template yang bawah, cuman tinggal diganti ininya doang, angkanya ditaruh di depan. Today is September. November 15 of November. November. Bingung? No. No? 15th of November. Today is September 15. Nah, today is November 15. Itu kalau pakai Amerika, kalau Britishnya ya today is 15 of November. Oke. November. Gampang sampai sini? Easy. Oke, tuh. Bahasa Inggris itu mudah dan menyenangkan bukan? Oh, yeah. Alright. Oke. Selanjutnya, teman-teman. Ordinal dipakai untuk apa lagi sih? Ordinal dipakai untuk sequence or order. Order. Ya, urutan. Tadi ya yang udah kita bahas ya. Urutan. Ini pertama kalinya terjadi atau pertama kalinya ini terjadi. This is the first time. This is the first time it has happened. Ini pertama kali terjadi. Ed, akhiran ed berarti lampau ya. Terjadi Ya, namanya udah terjadi ya, ya enggak ya pakai ed ya. This is the first time it has
happened. This is the first time it has happened. Oke. Kalau kedua kalinya ini terjadi, This is the second time it has happened. nah, first-nya tinggal dikasih second. Second. Mm-mm. The second Ini pertama kalinya saya bikin rumah. This For the first time. I built. Pakainya I built a house. my home. Nah. This is my first time I built my house. This is my first time I built house. Itu aja langsung. Mm. This is my first time I built house. Hmm. Ini ketiga kalinya saya beli mobil cash. This is my The third time, nah, I buy car. my cash. With cash. Oke. Bukan with cash ya, tapi by cash. Oke, seperti itu. Yang betul buy apa baug? Baug. By. Buy apa? By. Mau kilo membawa. Oke, sampai sini ada yang perlu dibanting, teman-teman? Terlalu rame, coach. Terlalu rame. Namanya kita Coach, aku mau nanya lah. Yang dibanting nggak ada, bro. Jadi pusing. Pusing? Hanya terlalu cepat saja nih. Terlalu cepat. Nanya coach, aku mau. Coach boleh tidak ketika lagi ngejelasin yang lain itu tenang dulu setelah tuh. baru berbicara. Terlalu rapat. Tuh, dengerin tuh. Oke, ya. Alright. Udah gini aja. Di mute aja kok. Nah, ini teman-teman udah gini aja. Oke. Nah, selanjutnya di sini teman-teman urutan ya, namanya urutan seperti ini ya. Aku anak kedua di keluarga saya ya. I am the second child in my family. Jadi cukup ininya doang nanti yang diganti. Ya, I'm the second child in my family. Kalau saya anak kelima di keluarga saya, jadinya gimana? I'm the fifth on my family. In my family. Oke. I'm the fifth child of my family. Oke, dibacanya fifth ya, bukan five, tapi fifth. I am the fifth child. In my family. Oke, I'm the fifth child in my family. Oke, saya anak satu-satunya di keluarga saya. Kalau kayak gitu gimana jadinya? I'm the only child in my family. Oke. Alright. Nah, I am the one and only. Itu juga boleh. Oke, I'm the only one in my family. Oke. Alright. Berasa kayak berasa di taman kanak-kanak. Iya. Nah. Iya, saya setuju. Memang gini ya. Nah, gimana? Saya nanyain satu-satu. 100 orang guys. Tanyain satu-satu. Wentek jame. Ya, nah, itu dia. Oke. Nah. Makin ganti. Hah? Loh. Nah, ini bukan kayak karena ini namanya antusias, niatnya belajar itu memang gede, teman-teman. Ya. Kalau cuma diem listening ya gimana? Kita namanya belajar apa ya? Belajar bahasa. Kita belajar bahasa, teman-teman. Kalau belajar bahasa cuma diem aja without practicing, ya sama aja. Useless. Sekarang teman-teman misalnya pengen belajar bahasa yang lain gitu ya. Bahasa yang lain, pengen bahasa Inggris langsung ke sono gitu. Katakanlah langsung ke Inggris gitu. Nah, tapi di Inggris cuma diem-diem aja. Kira-kira bisa anu nggak?
Nah, seperti itu. Ya. Kira-kira penggunaan by bisa diganti-ganti? Belum bisa, tergantung. Kalau with itu, konteks with itu barengan. Teman-teman ya. Nih, saya jelasin dikit. Ini sedikit melenceng, nggak apa-apa. Nggak banyak-banyak. With dengan by. Nah, with dengan by. I go to school with bus sama I go to school by bus. Contoh. Kan kalau diartiin sama-sama saya pergi ke sekolah dengan bis atau dengan sepeda. Kalau pakai with, itu konteksnya teman I go to school with bus, itu teman-teman nggak naik bis, tapi berangkatnya bareng sama bis jejer. Samping-sampingan, itu konteks with. Tapi kalau by, I go to school by bus, teman-teman naik bis, jadi pergi ke sekolah menggunakan bis itu tadi. Oke, bukan teman ini bis, ini teman-teman. Kalau with itu bareng gini. Tapi kalau by, ya di dalamnya bis, teman-teman. Seperti itu. Oke. Nangkep maksudnya? Yes, understand. Yes. Oke, next. Seperti itu. Oke, lanjut ya, teman-teman. Lanjut. Selanjutnya. Guys, mungkin teman-teman di sini merasa kok orangnya banyak banget ya. Gitu nggak sih? Ya, Yes, coach. pacar. Oke. Very big group. Percaya atau tidak, di minggu keempat nggak ada 50. Percaya nggak? Sorry. Nih, teman-teman ya, mungkin hanya bro, ini orangnya banyak banget ya. Nanti guys, teman-teman kalau sabar ya, di minggu keempat ya, ini orangnya nggak ada 50. I'm sure that. Paling kenceng itu 30. Dah. 30 atau 40. Itu pun yang on mic cuma 15. Oke, jadi santai. Take it easy. Nah. Fighting. Ya, seperti itu. Gencana. Oke. Nah, Terakhir yang mentalnya paling kuat kali ya. nah, yang terakhir itu mentalnya paling kuat ya. Oke, seperti itu. Why like that, sir? Oke, lanjut. Teman-teman. Oke. Selanjutnya teman-teman, talk about centuries ya. Ngobrolin tentang centuries atau abad itu juga menggunakan ordinal number, teman-teman. Centuries itu menggunakan ordinal number, centuries. Ya, abad. Contoh di sini Shakespeare lahir di abad ke-16. So, in English-nya ya Shakespeare was born in the 16th. Jadi ada tahnya, jangan lupa teman-teman ya. 16th century. Ya, Shakespeare was born in the 16th century. Seperti itu. Berarti kalau teman bilang saya lahir di abad ke-20, how to say it in English? I was born in the 20th century. 20th century. Ya, I was 20th born in the century. 20th century. Nah, oke, 20th century. Gampang kan teman-teman? Kalau sekarang abad berapa sekarang? What centuries right now? 20 milenial. Abad milenial. Bener juga sih, enggak salah. 20th atau 21st? 21st. Ya, kan udah mulai masuk ke 100 tahun di 2100 ya, teman-teman ya. Nah, itu dia. 21st century. Oke. 21st century. Oke. Nice. Mantap. Sampai sini ada yang mau dibanting, teman-teman? Clear ya? Ya, kalau clear kasih jempol aja di emot ya. Nah. Oke. Nah. Oke. Nah, kan kalau tahun kita belum sampai situ. Kalem, ada nanti saatnya kalau tahun ya. Nah, ada saatnya kalau tahun. Nah, sabarlah. Oke. Nih, selanjutnya fraction number, teman-teman ya. Ada fraction number atau bilangan pecahan, teman-teman. Nih, although the system of fraction is not used much these days,
We commonly use a few simple fraction in everyday speech. Ya, walaupun toh ya di sistem pecahan ini nggak dipakai begitu sering ya, tapi kita umumnya menggunakan simple fraction number, pakai yang sederhana atau yang umum. Dan teman-teman yang mungkin sudah di print modulnya, ya bisa dibetulin atau dihapus aja yang ini. 1/2 ini dihapus. Nggak ada 1/2 itu, nggak ada 1/2. 1/4 juga nggak ada. Terus set. Ini bisa sih. 1/3, a third itu bisa, a fifth bisa. Set. Udah. Itu doang. 1.5. Oke. Cukup. Nih teman-teman ya, bisa dilihat sebentar di sini. I want to give you a simple way to make this. Ya, saya kasih penjelasan singkat, gampang ya tentang fraction number bilangan pecahan. Bilangan pecahan kalau kita tuliskan kayak gini. Misal seperti nih. Ambil satu contoh 1/8. Ya, kan kalau kita tuliskan 1/8. Kan kayak gini kan, teman-teman? Nah, one thing that you need to remember, yang perlu diingat, yang atas ini, yang atas itu pakai kardinal. Ya, angkanya dibaca pakai kardinal. Yang bawah nih pakainya ordinal. Oke. Kuncinya cuma di situ. Udah. Oke. Seperti itu. Bingung nggak maksudnya, teman-teman? Contohnya. Nah, ini kan contoh semua ini. Tolong. Ya, gimana ordinal sama kardinal itu? Kardinal sama ordinal kan tadi udah di depan. 1/4. Cardinal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Nah, kalau ini kan jadinya kayak gini kan? 1/8 atau 1/8. 1/8 itu 2, 2. Oke. Lengkap nggak maksudnya, teman-teman? Ya, clear. Gampang kan? Yang atas Yes. pakai ordinal, yang bawah pakai kebalik. Combination. Yang atas pakai kardinal. Sorry. Yang bawah pakai ordinal. Oke. Susunannya cukup seperti itu. Jadi teman-teman nggak harus nginget-nginget panjang kali lebar ini. Yes. Oke. Clear. Oke, bro. Kasih tahu teman-teman. Kalau di sini teman-teman ngelihat 3/4 ini kan 3/4 ya. 3/4 emang patennya dari sono kayak gitu 3/4. Kalau teman-teman mau bilang 3/4 itu juga nggak apa-apa, bisa. Teman-teman. Yang memang paten itu yang dua ini, setengah sama 1/4 ini paten, nggak bisa diganggu gugat ini. A half sama a quarter. Itu udah paten susunannya. Tapi untuk yang lain kita tinggal menggunakan komposisi yang atas pakai kardinal, yang bawah pakai ordinal. Clear? Clear. Good. Gampang kan? Yeah, very easy. Ngikut wae. Dan sekarang teman-teman kita tambahin lagi sedikit, yang di bawah itu kan bilangan campuran ya. Ada bilangan angka Yes. bulat sama pecahan. 1/2. Nah, oke, kalau yang bawah teman-teman yang campuran. Kalau campuran di sini ada 5/3/4. Kalau kita tulis kan seperti ini. Nah, 5/3/4. Untuk cara bacanya cukup ditambahin N.
Di sini pakai angka biasa kardinal. Terus n kardinal ordinal. Jadinya 5 and 3 quarter atau 3/4. It's just the same. Sama saja. There is no differences. Oke. Nangkep sampai situ? Cukup ditambahin n aja, teman-teman. Okay. Enough. Oke, di copy. 4. Oh, gampang kan? Yeah. Easy. Very easy. Ya, I'm sure it's a very sangat gampang di sini. Sepertinya gampang, ingatnya butuh waktu. Ah, oke. Bukan melupakan yang butuh waktu, anjas. Iya. Oke. Y 1/8 and 8. Nah, kenapa kalau ini 1/2? Ini paten teman-teman dari MUI, paten ini dari MUI. Mm. Nggak bisa diganggu gugat ya. Tahu MUI kan, teman-teman? Ya. Ya. I know. Majelis Ulama Inggris. Nah, itu dia. Keren. Udah paten ya. Very funny. Nah, kalau ini kan ada 2 nih, ada 1/8 sama 1/8. Nah, ini bisa. Oke. Nah, seperti itu. Coach, boleh bertanya lagi, Coach? Boleh. Salto pun boleh. Tadi saya mendengarkan Coach kan yang 5-nya itu dibaca pakai kardinal ya, Coach? Yang atas pakai kardinal, yang bawah pakai ordinal. Pakai ordinal. Ordi. Yang atas. Yang atas itu kardinal, yang bawah ordinal. Kardinal per ordinal. Yes. Jadi kalau teman-teman nginget-inget ini simple jadinya. Nggak harus nginget panjang kali lebar. Apa bedanya yang 1/8 sama 1/A, penggunaan A sama N ya? A sama N. Pakai huruf sama aja ya? Itu maksudnya N itu. 8 ini. Ini loh, kata 8 ini kan diawali huruf vokal, makanya dia e. Kalau hurufnya konsonan ya pakai e. Oh ya. Oke. Ki suaranya kok mau kesetrum siapa sih? Bro, mau nanya bro. Nah, gimana? Kalau kue dibagi 5, itu berarti apa? Pakai ordinal apa kardinal? Divided by 5. Kan itu jumlah. Jumlah ya? Oh jumlah. Iya. Iya kan? Nah. Oke. Nah. Oke, seperti itu. Lanjut. Nah, selanjutnya teman-teman. Oke, selanjutnya. Nah, ini sedikit teman-teman harus fokus dikit kalau yang ini. Untuk desimal, teman-teman ya. Desimal kalau di Indonesia kan kita pakainya koma ya. Desimal di Indonesia itu pakainya koma. Tapi kalau di luar negeri sana, mereka nggak pakai koma ya untuk ngasih tahu bahwa itu bilangan desimal. Tapi pakainya adalah titik, teman-teman. Nih, pakainya titik. And this is include money such as dollar and cent. Jadi kalau di luar negeri sana, kalau mau bilang bilangan desimal, itu mereka pakainya titik, bukan pakai koma. Kalau di Indonesia pakainya kan koma. Seperti itu. Nah, ini bisa dilihat di sini. Remember that we use koma, ya di sana itu pakai koma, to spread thousand. Untuk membagi, ngasih tahu antara ribuan. Baru dia menggunakan koma. Tapi kalau nggak bagi di ribuan, pakainya tetap titik, teman-teman. Sampai sini ada yang perlu dibanting? Aman ya? Masuk ke sini ya sekarang ya? Aman.
Nice. Selanjutnya, teman-teman, di sini untuk penulisan ini ya, 0.3. Nah, 0.3 there are two ways. Teman-teman bisa pakai 0.3 ya, 0.3 atau 0.3 bisa. 0.3 boleh. Banyak. Ya. Dua ini. 0.3 atau 0.3. Bedanya apa? Penggunaannya kapan? Sama saja. Nggak ada khusus apa gitu. Nggak ada, teman-teman. Jadi kalau mau bilang 0, berapa, ya pakai kardinal ya. Tetap biasa, bilang biasa. 0.3, 0.3. It's just the same. For the function, for the definition. Nah, udah bisa pakai. Kalau untuk angka belum. Kalau belum pakai angka, belum bisa pakai dot. Nah, dot itu untuk di IP, khusus di IP doang. Kalau ngobrolin tentang angka, ini nggak bisa pakai dot. Ya, seperti itu. Oke, nah selanjutnya. Nah, ini yang perlu sedikit dicatat, teman-teman. Mungkin kalau perlu ya, kalau perlu bisa dicatat. Diperhatikan di sini, ada 2 angka setelah titik. Ya, 2 angka setelah titik. Ya, 2 angka setelah titik di sini dibacanya itu apa adanya. Dibaca apa adanya macam mana? Ya, dibacanya bukan 45 tapi 45. Seperti penulisan teman-teman di rapot itu. Kan di rapot gitu kan biasanya kan. 7,75 kalau di rapot. Nah, begitu juga di sini teman-teman. Kalau 2 angka di belakang titik ya, dibacanya itu 3.45. Not 3.45, bukan 3.45. Seperti itu. Oke, diingat-ingat ada berapa angka di belakang titiknya. Bingung sampai sini? Oke, sama kayak matematika. Sama kan ya? Enggak? Oke, got it. Nah, jadi dibacanya itu apa adanya. Nah, dibacanya apa adanya, teman-teman. Nggak ada perbedaan. Ya, dibacanya biasa. Ya, tapi kalau angkanya 2 angka sebelum titik, seperti yang bawah sini, nah baru dibacanya pakai bulat tadi. 98, bukan 98. Karena dia posisinya 2 angka sebelum titik. Makanya dibacanya 98. Ya, seperti itu. Nangkep nggak maksudnya, teman-teman? Ya, mengerti. Iya. Ngerti. Oke. Bingung? Apanya yang bingung? Tapi biasanya di kuliah itu Bisa gimana sih? diganti 0. Wah, you Confused di mananya? Kalau semuanya bukan bingung kalau semuanya mah. Kalau Kan setelah kayak titik matematika semua aja, dibacanya biasa apa adanya ya, bro. Iya, kalau 2 angka di belakang titik. Oh, ya Allah, tadi si Sanas, halo si Sanas. Itu gensetnya itu kayak kesetrum si Sanas. Oh, lah. Nah, ini coba diperhatikan angkanya, bisa di zoom, bentar, sabar. Ya, ini bisa di zoom angkanya. Ya. Kalau 2 angka setelah titik, ini kan 2 angkanya setelah titik nih. Dibacanya itu apa adanya, bukan dibaca bulat. Jadi dibacanya itu 3.45. Nah, 45 gitu. Ya, tapi kalau 2 angkanya sebelum titik, nih seperti yang bawahnya ini, dibacanya bulat. 98, bukan 98. Masa bingung sih, teman-teman? Enggak bingung. Ngerti, Coach. Kalau yang bertanya Ngerti. Oke. Easy banget padahal niche. Ya. Kalau 4.0 bro. 4.0, nah itu beda lagi 4.0. Nah. What's different about now and O? Hah?
Knock and oh, it's the same. Same. Okay. Nah, oke. Nah, lanjut teman-teman di sini ya. Selanjutnya ada. Nah, kalau untuk duit dibacanya tetap bulat ya, walaupun toh 2 angka di belakang titik. Dibacanya tetap bulat, khusus duit. Kalau tadi ini kan dibacanya apa adanya kan, 45 gitu kan. Tapi kalau ini walaupun toh ada 2 angka di belakang titik, tapi karena ini ngobrolin tentang duit, dibacanya tetap menggunakan 55, teman-teman. Itu khusus duit. Oke. Oke. Nah, duit itu dibaca ya bulat ya teman-teman, bukan dibaca apa adanya. Bukan $1.55 gitu ya. $1. Oke. Sampai sini ada yang perlu dibanting? Kalau $11 poin 55. Jadi Mana? kalau uang mah belakangnya biasa 45 ya. Iya. Ya, jadi tinggal dilihat konteksnya itu ngobrolin duit nggak. Kalau ngobrolin duit ya dibacanya bulat. Tapi kalau ngobrolin duit ya dibacanya apa adanya. Tuh, gampang kan bahasa Inggris teman-teman? Gampang. 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 Gampang, tapi sulit diucapkan. Sulit. Enggak sulit. Tanda petik. Nah, Lidahnya. semua kembali lagi ke mindset gitu. It's very easy. Alright. Coach, kalau Kalau apa? Kalau misalnya- yang untuk uang Indonesia bagaimana Coach untuk penyebutannya? Ya, kalau Indonesia ya Indonesia $15 $15,000 rupiah. Udah. Oh, 50,000 rupiah. Nah, $50,000 rupiah. Nah, itu dia. $20,000 rupiah. 1 billion rupiah. Nah, $1 billion rupiah. Coach, kalau misalnya ini kan contohnya 98.4. Kalau misalnya terapin lagi ya. Dia ratusan bagaimana? Ratusan gimana? 198,4 itu jadi bagaimana? Jadi bacanya tetap 198. Oh, dia tetap begitu ya? Iya, sama, tetap bulat dibacanya. Oke. Oke. 198.4 misalnya seperti itu. Nah. Oke. Seperti Fadli itu. $2,000. Oh, nah kalau ini gampang ya, cukup kalau kayak gini ya dibacanya 700. Gampang kalau ini mah. Benar ini. Itu siapa ikut telepon ya? Baik, diangkat sih, los. Good. Nah, 10 titik dibaik. Kalau $10 lebih 10 sen, berarti gimana teman-teman? $10 $10 $10 gitu. Nah, $10 and 10 cent. Nah, gampang loh. Apa yang sulit? Ya kan? Nah, pinjam dulu 100. Wah, ya. Bertumbuk dulu kita sampai meletus. Seperti itu. Nah, ini lanjut teman-teman. Selanjutnya di sini tentang tahun. Ya, nggak usah pakai poin kalau duit langsung aja. Kalau tahun nih yang ditanyakan tadi ya, ada santai teman-teman ya. Untuk tahun di sini usually years are normally divided by 2 part ya. Years are normally divided into 2 part. Dibacanya 2 angka, teman-teman. Nih. Dibacanya 2 angka kalau tahun.
Ya, ini saya saya merahin. Nah, saya merahin. Oh. Oke. Misalnya teman-teman mau bilang 1984. Ya, teman-teman bisa bilangnya 1984. Simple. Dibaca dua angka. Ya, aduh. 1941. 1941. Ya, 1941. 1999. 1999. Tuh, simple. Ya, dibaca dua angka. Tapi ada pengecualian, teman-teman. Nah, pengecualiannya di mana? Pengecualiannya itu exception untuk tahun 2000 sampai 2010 formatnya bukan pakai dua angka, tapi formatnya menggunakan 2000 and berapa belakangnya. Contoh 2006, 2006. 2005, 2005. 2008, 2008. Ya, 2008. Itu 2008. Nah, setelah 2010, there are two alternative. They are both used and correct. Setelah 2010 ada dua alternatif. Mereka semuanya benar dan semuanya juga digunakan. Ya, sama-sama betul. Bisa dibaca dua angka ataupun pakai format 2000. Seperti itu. As you can see right here, seperti yang teman-teman lihat di sini 2012, bisa teman-teman bilangnya 2012 or 2012. Seperti itu. Nah, pakainya nggak pakai N. Ya, kalau untuk dua angka nggak perlu pakai N. Tapi kalau yang 2000 ini, nah, baru ditambahin N. Oke. Sampai sini ada yang perlu dibanting? Nggak usah logatin dia. Oh, nggak usah logatin dia. Ya, I'm sorry. But why 2000 must use N? Why 1999 don't have N? Yang ini formatnya beda. Yang ini ya formatnya dua angka. Format dari formatnya, teman-teman. Tapi kalau yang 2010, kenapa kita tidak sebutkan dua angka? Bisa dua angka. Apa suara house mirip cincang? Enggak. 2010. Bisa. Ya. 2023. Tapi karena dia tergolong kayak ini tadi, ya ini masuk ke pengecualian ini 2000 sampai 2010. Oh. Ya bisa aja pakai Pengecualian berarti tahun 2000 ya, Coach? Iya, kan makanya tadi saya bilang kan pengecualian 2000 sampai 2010. Tolong. N angkanya. Berarti kalau 2010 kita sebutnya bagaimana? 2010. 2010. Oh, bukan 20. No. 2010. Bukan 2010. Oh, oke. Nah, kalau sekarang 2023 itu bisa dibaca pakai dua angka. 2023. 2000 itu boleh. 2023. Tidak pakai N lagi toh? Nah, kalau pakai 2000 baru di N. Baru pakai N. Oh, oke. 2023. Ya, 2023. Oke. Oke. Alright, gampang loh. Gampang. Gampang. Nah.
Alright, kalau gampang, nice. Tenten pakai N0. Loh, ya toh kok pakai N0 toh ya Allah. Kalau tahun 2000 ya di 2000 aja dong. Kalau 2000 N0 2000 dan 0. 20.000 dong jadinya. Tolong, hello. Nah, itu dia, oke? Nah. Coach, mau tanya Coach. Macam Saya mana? pernah tulis di lembar kerja saya di kantor 2.550.000.000. Terus saya tulisnya dalam bahasa Inggris seperti ini. Ya, buat saya langsung coret kata N-nya itu. Nggak apa-apa, bisa, boleh. Oh, bisa. Tapi N bisa juga kan? Ditambahin N boleh, nggak ditambahin N juga boleh. Oh, bos saya kan orang Malaysia, dia hapus tuh kata N dari habis 500 juta, 1 million kan? N50 ya, N50 ya, dia hapus N-nya. Ya, nggak perlu pakai N juga nggak apa-apa sebenarnya. Oke, bisa. Coach. Tapi sebenarnya bisa kan? Bisa. Sebenarnya dipakein N bisa, boleh. Nggak pakai N juga boleh. Seperti itu. Saya kira saya salah bahasa Inggrisnya waktu itu, jadi karena bos saya itu harusin kata N-nya. No, enggak. Aman aja. Oke, seperti itu. Bungkusnya ke kotak surat. Sampai sini ada lagi teman-teman yang mau di-ask kira-kira? Cukup? Enough. Coach, maaf, Coach. Ya. Satu lagi ya sebelum terlalu jauh. Tadi tuh mau tanya yang buat fraction number itu yang pecahan, kan dia ada cardinal, ada ordinal ya. Itu ada NA sama apa ya? Tadi kata Coach katanya ada huruf N itu untuk vokal atau konsonan atau apa gitu. Sama N. Sama N itu. Maksudnya yang dipakai itu yang kalau itu untuk apa? Itu untuk konsonan, ketemunya huruf konsonan. Kalau N itu ketemunya dengan huruf vokal. Oke. Terus kalau untuk yang pecahan itu nggak bisa untuk pengucapan jam ya? Beda Jam? lagi tuh ya? Beda lagi kalau untuk jam. Oke, Coach. Udah itu aja sih. Itu aja. Kalau jam, bahas jam, kita besok bahas jam, teman-teman. Gitu. Nah, besok kita bahas jam. Jadi judul hari ini apa nih? Judul hari ini nih angka. Nih bisa jadi number. Ya ini number. Numbers. Ya, today we gotta just talk about numbers. Numbers itu numbers itu angka, adikku, cintaku, lopeku, padau. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kalau teman-teman perkalian, ya pasti tahu ya. Kalau perkalian, teman-teman pakainya apa? Cross. Perkalian, masa plus? Cross. Times. Pakainya times atau multiple? Teman-teman. Multiple. Pakainya times ataupun multiple. Itu dua bisa. Kalau tambahan, pertambahan? Plus. Oke. Pengurangan? Minus. Kalau pembagian? Divided. Ya, divided ya atau divide. Oke. Kalau sama dengan? Equal. Oke, bisa teman pakai equal atau pakai is aja itu bisa. Alright, tuh gampang kan bahasa Inggris, udah kelar. Kasih guys. Saya kurang vocabnya. Nah, nggak apa-apa kurang vocab. Yang penting sih kita sudah tahu apa ya, sedikit seluk-beluknya teman-teman. Alright. Dan mulai sedikit demi sedikit kita aplikasikan. Nah, itu dia. That's the key. Coach, ada kelas English for Business? Ada. Di sini juga bisa daftar? Bisa.
Okay. Ah. Next class. Mau bisnis apa emang? Now I am a employee in pastry and bakery Oh, manufacturer. pastry. Ah, Yes. very good. Funny. Oke, nice teman-teman. Jadi sampai sini dulu teman-teman, kita lanjut besok ya. Sorry karena memang waktunya Thank you. Oke, thank you. Tolong kirim Oke. recording kita yang kemarin jam kita Wabarakatuh. Thank you, thank you, thank you. Bye, bye guys. Thank you. Recording yang kedua sama yang ketiga ya, tolong Ya, dikirim. bye. Makasih. Recordingnya Thank you very Mas much. Jano. Thank you. Recording